Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka dengan NRP 2330101132. Saya akan membuat video presentasi mengenai memenuhi ruang literasi digital. Di era modern ini, kehidupan manusia semakin terhubung dan tidak bisa terpisahkan dari teknologi digital. Hampir seluruh aspek kehidupan, komunikasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga interaksi sosial mengalir melalui ruang digital. Kita tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga hidup dalam sebuah ruang baru, yaitu ruang digital. Namun, ruang digital bukan sekedar tempat untuk memposting foto atau mencari informasi. Ruang digital adalah ruang publik baru yang harus diisi dengan kualitas, etika, dan tanggung jawab, serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Ruang digital harus menjadi tempat yang aman, produktif, terbuka, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Inilah yang disebut dengan memenuhi ruang digital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memenuhi ruang digital? Memenuhi ruang digital berarti mengambil bagian dalam membangun lingkungan digital yang informatif, sehat, aman, dan bermanfaat. Bukan hanya menjadi pengguna pasif, tetapi menjadi kontributor lagi bagi tumbuhnya ekosistem digital yang beradab dan bertanggung jawab. Ada 5 aspek penting dari konsep ini, yaitu pertama, literasi digital. Literasi digital tidak sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, tapi juga mencakup kemampuan memahami informasi yang benar dan yang salah, menilai kredibilitas sumber, mengolah jejak digital, menyadari apa yang terjadi ketika data pribadi diberikan kepada platform tertentu. Tanpa literasi digital, seorang sangat mudah terjebak hoax, penipuan digital, dan manipulasi opini publik. Yang kedua, ada partisipasi aktif. Ruang digital adalah ruang demokrasi baru. Di sana setiap warga bisa menyuarakan berpendapat, berdiskusi, berkolaborasi, dan berbagi informasi. Memenuhi ruang digital berarti ikut membangun dialog publik yang positif dan mendorong perubahan sosial. Yang ketiga, ada etika digital. Kebebasan di dunia maya bukan berarti bebas tanpa batas. Berbicara harus disertai tanggung jawab moral. Etika digital mencakup tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan perundungan atau cyberbullying, menghormati privasi orang lain, menggunakan kata-kata yang santun dan membangun. Keempat, ada keamanan dan privasi data. Di era big data, setiap klik, unggahan, atau pendaftaran akun memiliki resiko. Pengguna wajib memenuhi keamanan digital, manajemen password, autentikasi 2 faktor, dan bagaimana melindungi data pribadi dari pencurian atau penyalahgunaan. Yang kelima atau yang terakhir ada pembangunan ekosistem digital. Ruang digital harus diisi dengan konten berkualitas, edukasi, informasi publik, inovasi, kreativitas, serta karya digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu selanjutnya, mengapa memenuhi ruang digital itu penting? Ada beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama, ruang digital adalah wajah baru kehidupan publik. Setiap opini, perdebatan sosial, bahkan pergerakan politik ini berlangsung di ruang digital. Ruang digital yang buruk akan menghasilkan masyarakat yang buruk pula. Dua, untuk melawan hoax dan polarisasi. Hoax dapat menyulut permusuhan dan kerusuhan sosial. Mengisi ruang digital dengan informasi yang benar adalah bagian dari menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, ada untuk melindungi generasi muda. Anak dan remaja semakin sering terpapar konten berbahaya. Ruang digital yang sehat membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Yang keempat, untuk mendukung inovasi dan ekonomi digital. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat. Ruang digital yang aman dan beretika adalah fondasi kemajuan ekonomi. Selanjutnya,
Peran warga negara dalam memenuhi ruang digital. Setiap warga negara tanpa memandang usia atau profesi memiliki peran penting. Yang pertama, menjadi pengguna yang cerdas. Warga harus memeriksa fakta sebelum memberikan informasi, tidak ikut menyebarkan isu palsu atau manipulatif, memahami konsekuensi hukum dari unggahan yang mereka buat. Kedua, menciptakan konten positif. Ruang digital tidak akan menjadi sehat jika hanya dipenuhi konten negatif. Warga dapat membagikan edukasi, membuat konten bermanfaat, memberikan inspirasi dan pengalaman positif. Yang ketiga, berpartisipasi dalam diskusi politik. Ruang digital adalah wadah berpendapat. Warga dapat menyampaikan kritik, membangun, memberikan saran, atau berdialog mengenai kebijakan publik. Yang keempat, melaporkan konten berbahaya. Ketika melihat konten yang melanggar hukum, seperti pelecehan, penipuan, ujaran kebencian, warga dapat melaporkan melalui fitur resmi platform atau kepada pihak yang berwenang. 5. Menjaga privasi. Warga perlu memahami bahwa data pribadi adalah aset berharga. Hindari membagikan informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat rumah, atau foto pribadi secara sembarangan. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam memenuhi ruang digital. Mahasiswa memiliki peran yang lebih besar lagi karena adalah agen perubahan generasi intelektual sekaligus pengguna aktif internet. Yang pertama, menjadi agen literasi digital. Mahasiswa dapat menyebarkan pengetahuan digital ke masyarakat, baik melalui kegiatan kampus, organisasi, maupun media sosial. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Mahasiswa harus menjadi contoh dalam memilih informasi, melakukan analisis, dan memberikan perspektif akademis pada isu-isu digital seperti privasi, keamanan data, hingga kebebasan berekspresi. Yang ketiga, mendorong aktivisme dan advokasi digital. Isu lingkungan, HAM, politik, pendidikan, hingga kesehatan kini bisa diperjuangkan lewat kampanye digital. Mahasiswa dapat memanfaatkan ruang digital untuk memperluas jangkauan gerakan mereka. Keempat, menciptakan inovasi teknologi. Mahasiswa di bidang IT atau sains dapat membuat aplikasi, sistem keamanan, platform edukasi, dan teknologi baru yang mendukung ruang digital yang lebih baik. Yang kelima, menjadi teladan dalam etika digital. Mahasiswa harus menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bisa disampaikan dengan santun, berlandaskan data, dan tidak melanggar hukum. Nah, selanjutnya undang-undang yang mengatur ruang digital di Indonesia. Agar ruang digital tidak disalahgunakan, Indonesia memiliki beberapa payung hukum penting. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang pertama ada UU Nomor 11 Tahun 2008. Yang kedua ada direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Yang ketiga ada revisi terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE mengatur sistem elektronik, informasi elektronik, tanda tangan digital, konten ilegal, penipuan digital, perlindungan anak di ruang digital. UU ini juga memuat ketentuan pidana bagi penyebaran hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hacking atau akses ilegal. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU DPD, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip keamanan data, penyimpanan dan pemrosesan data, sanksi administratif dan pidana bila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. UU PDP adalah tonggak besar untuk melindungi privasi warga negara. Undang-Undang Pers, yang ketiga ada Undang-Undang Pers dan Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Undang-undang ini mendukung transparansi informasi dan mendorong ruang digital yang lebih demokratis. Selanjutnya, kesimpulan. Ruang digital adalah ruang hidup yang baru. Memenuhi ruang digital berarti mengisinya dengan konten yang berkualitas, etika, dan tanggung jawab. Hal ini dapat tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tugas warga negara dan mahasiswa. Warga negara memiliki peran dalam membangun interaksi digital yang sehat, menyebarkan informasi benar, dan menjaga keamanan data pribadi. Sementara mahasiswa harus menjadi motor penggerak literasi digital, inovator teknologi, dan teladan dalam etika digital. Dengan dasar hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, Indonesia berupaya menciptakan ruang digital yang aman dan produktif bagi seluruh warganya. Ruang digital adalah masa depan, dan masa depan itu kita isi mulai dari sekarang dengan kualitas, kebaikan, dan pengetahuan. Terima kasih.